صالحة في تعليم وتحسين القرآن العظيم وتعليم الكتاب. فتح القريب للشيخ بالقاسم الغازي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبكرامته وبأسراره في الدنيا والدنيا الآخرة. على جميع كلام نسأل إشهاد الإخوان والأخوات جميع مشايخين الإسلام المسلمين قدره بيهودا ورحمة ومسجدنا تنقل المعجم صلوانيا استعانة مدالا مأسان بخال المبارك ومسلم مسترح مالك سمى سدر بويا ونكسي جاسم بابدرا ومخادم دبار مدرح مسجدان مسرحين أخصر مقص محمد أوس وأولا من أقصد محمد قلت محمد الشيخنا من سبحان من قصة وأصدلهم وأقول من سبيلهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة jangan panjang. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Nun mati bertemu kaf tanqihu. Tanwin bertemu mim. Ulaika mat yad'u mat jaiz munfasil. Wala tankihu, janganlah kamu menikahi al-musyrikati wanita-wanita musyrik hatta yu'min
hingga ia beriman. Wala ammatun, dan sungguh budak perempuan mukminatun yang beriman itu khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada wanita musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik ini mengagumkanmu, meskipun dia menarik hatimu dikarenakan nasabnya barangkali, dikarenakan kecantikannya, kayaannya, lebih baik menikahi seorang budak yang meskipun rendah, ya, tapi dia beriman. Dan pula sebaliknya, walan dan kehul musyrikin, janganlah pula perempuan menikahi laki-laki yang musyrik hatta yu'minu, hingga mereka beriman. Wala abdun mu'minun, dan sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik min musyrikin, daripada orang yang musyrik, walau a'jabatkum, meskipun dia mengagumkan kamu. Ulaika, mereka itu orang-orang muslim yang da'una, mereka mengajak ilan nari, kepada api neraka. Allah yada'u, dan Allah itu mengajak ilal jannati, menuju surga, wal maghfirati, dan ampunan, biiznihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, linnasi, bagi manusia, la'allahum, agar mereka yatadzakkaruna, dapat mengambil pelajaran. Wa yas'alunaka 'anil mahiyy, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyy. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qul huwa azza, kalau berarti di situ jadi mad tanwin dijaga dibaca fathah, mad iwad, nisa mad wajib muttasil, nun mati bertemu ha min haitsu izhar. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka para sahabat bertanya kepadamu Muhammad, 'anil mahid, tentang haid. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa, haid adalah azah kotorat. Wa'tazilu, maka jauhilah olehmu an-nisaa, istri-istri, bil mahid, ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu dekati mereka, hatta yathurna, hingga mereka suci. Karena zaman dahulu, sebelum Islam itu datang, orang-orang Yahudi kalau istrinya sedang dalam keadaan haid, mereka nandak serumah dengan bininya. Nak neket lagi tidak galak, nak ngomong makan bareng dengan bininya tidak galak. Kalau orang Nasrani beda lagi. Ketika istrinya sedang haid, ya sama pecah dalam keadaan suci, ya hantam kromo, tetap diajak hubungan intim. Orang Nasrani. Nah, Islam datang mengajarkan bahwasanya apa? Ketika wanita sedang haid, ya, maka janganlah kita mendatanginya dalam rangka hubungan intim. Kalau cuma sekedar makan bareng, tidur bareng, tidak masalah, tapi jangan sampai melakukan hubungan badan.
Fa iza tatoharna, namun jika istri-istri tadi telah suci, dalam arti bukan hanya sekedar berhenti saja darahnya, tapi juga setelah mandi wajib, fa'tuhunna, maka boleh mendatanginya, min haitsu amarakum, dari arah mana saja sebagaimana Allah perintahkan kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kalau seandainya kita tahu wong rumah dalam keadaan haid, sementara dia belum mandi, meskipun darahnya sudah berhenti, tapi dia belum mandi, kita tetap dilarang menyetubuhinya. Tapi kalau dia sudah berhenti darahnya lah, kemudian dia mandi wajib, nah itu baru boleh. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin. Tanwin bertemu lam, harsul lakum. Nun mati bertemu fa, li anfusikum. Wa'lamu mad jais, wa'lamu satu kalimat, annakum satu kalimat. Nisa'ukum, istri-istrimu adalah harsul lakum, ladang bagi kamu. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladangmu, datangilah istrimu, anasyikum, sesuai dengan keinginanmu. Nak tegak cara tegak, nak duduk cara duduk, nak guling cara boleh, bebas. Yang penting jangan lewat belakang, yang lewat kemaluan depan. Nak gaya pube boleh. Waqaddimu li anfusikum, akan tetapi kata Allah, dahulukanlah mana yang lebih utama bagi diri kamu. Maksudnya apa ya, sebelum hubungan intim ya baca bismillah. Jangan langsung perabas lepeh. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'alamu, dan ketahuilah olehmu annakum, bahwa sesungguhnya kamu mulaku akan berjumpa dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Tanwin bertemu ain, sami'un alim. Izhar harus jelas, sami'un alim. Huruf izhar ada 6, mengerti. Wala taj'alu, dan janganlah kamu menjadikan Allah urdatan. Urdatan ini bisa maknanya sasaran, bisa maknanya penghalang. Jangan jadikan Allah itu sebagai sasaran atau penghalang. Di aimanikum, bagi sumpah kamu. Bersumpah atas nama Allah, akan tetapi Allah ini dijadikan untuk penghalang dia berbuat antabarru, berbuat kebaikan, wa tattaqu, bertakwa, wa tuslihu, dan
melakukan kedamaian bainan nas di antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan sampai kita ini bersumpah atas nama Allah, jadi Allah itu kita jadikan sebagai penghalang untuk kita berbuat baik. Kenapa? Kalau kita bersumpah atas nama Allah, ada kafaratnya. Kafaratnya itu memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau tidak sanggup, dia dengan menunjuk pakaian kepada mereka. Kalau tidak sanggup juga dengan berpuasa 3 hari. Karena pada waktu itu dulu ada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini bersumpah atas nama Allah dan tidak bantu yang namanya Mistah. Mistah ini dulu dibantunya terus. Ketika Mistah ikut menyebarkan isu bahwasanya Sayyidah Aisyah selingkuh, akhirnya apa? Abu Bakar nandak lagi nunjuk bantuan, nandak lagi nunjuk kepedulian kepada Mistah. Dia bersumpah atas nama Allah. Akhirnya ditegur oleh Nabi Muhammad, jangan macam itu. Dia juga kan sudah bertaubat. Maka dia akhirnya Abu Bakar membayar kifarat dengan cara mengeluarkan setiap mud untuk orang miskin kepada 10 orang miskin. Setiap orang miskin dijuk 1 mud diberikan kepada 10 orang miskin. Jadi 10 mud. Jadi kalau seandainya kita mengatasnamakan Allah, nandak lagi berbuat baik, aku tidak galak lagi bantu si A. Si A ini galak kurang ajar dengan aku. Demi Allah, aku tidak galak lagi nak bantu dia. Itu ada sanksinya, sanksi kafarat sumpah. Tidak boleh nama Allah itu dijadikan sebagai sumpah untuk menghalangi kita berbuat kebaikan atau berbuat kedamaian. Lillazina la yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Fi aymanikum mat jaiz. Ingat kalau ada huruf mat bertemu hamzah beda kalimat, pasti mat jaiz. Tapi kalau dalam satu kalimat itu mat wajib, tak bisa. Kan mat wajib, huruf mat alif bertemu hamzah satu kalimat. Kalau wa'lamu, kalau fi ini kan satu kalimat, aima satu kalimat. Berbeda kalimat. Kalau beda kalimat berarti mat jaiz. Nun mati bertemu ya, walaki yu'akhizukum. Tanwin bertemu ha, ghafurun halim. Izhar. La yu'akhizukumullah, Allah tidak akan menghukum kamu billawi dengan sebab tidak kesengajaan. Tidak adanya kesengajaan fi aymanikum di dalam sumpah kamu. Walaki yu'akhizukum, akan tetapi Allah menghukum kamu bima kasabat qulubukum, dengan sebab apa yang diniatkan oleh hatimu. Allahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi kalau seandainya memang diniatkan sumpah itu atas nama Allah, ada sanksinya. Setelah menjalankan sanksi harus taubat. Shadaqallahul